Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Hidayatullah dengan NIM J030421111189 dari program studi Teknik Komputer angkatan 58 kelas praktikum B2. Di sini saya akan membuat rangkaian flip-flop dan membuktikannya dengan tabel kebenaran. Dan tugas ini merupakan tugas praktikum dari mata kuliah rangkaian digital. Baik, selanjutnya saya langsung masuk saja untuk pengertian dari flip-flop. Nah, di sini bisa dilihat pada PowerPoint-nya. Pengertian dari flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop mempunyai dua output atau dua keluaran, yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Nah, di sini selanjutnya saya akan langsung masuk ke rangkaian saja. Nah, di sini ada SR flip-flop. Nah, SR flip-flop ini singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua input, yaitu S dan R. Nah, SR flip-flop ini juga mempunyai dua keluaran atau output ya, yaitu key dan key complement. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari dua gerbang logika, yaitu gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Nah, di sini set berfungsi untuk menyetel keluaran flip-flop atau output flip-flop menjadi berlogika 1, sedangkan reset di sini berfungsi untuk mereset keluaran flip-flop menjadi berlogika 0. Nah, saya langsung masuk ke dalam bentuk rangkaiannya saja. Nah, di sini saya akan membuat terlebih dahulu rangkaian dari gerbang logika NOR ya, RS flip-flop menggunakan gerbang logika NOR. Nah, untuk praktikum kali ini di sini beberapa komponen yang saya gunakan ada clock, kemudian ada DTFF, ada JKFF, kemudian ada logic probe, ada logic state, ada gerbang logika NAND, ada gerbang logika NOR, dan ada gerbang logika NOT. Nah, di sini langsung masuk ke yang pertama saja, yaitu RS flip-flop menggunakan gerbang logika NOR. Nah, di sini saya masukkan terlebih dahulu gerbang logika NOR-nya. Kemudian logic state, dua logic state ya, dan dua logic probe. Nah, di sini kita sambungkan. Oke, sambungkan ke logic probe. Lalu yang ini disambungkan ke NOR yang bagian bawah. Nah, untuk bagian gerbang NOR yang masih kosong ini, untuk yang U1 ini disambungkan ke bagian output dari gerbang NOR U2, dan ini disambungkan ke bagian output dari gerbang NOR 1 ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, lalu saya akan langsung mulai pengujiannya untuk tabel kebenarannya saja. Nah, ini di sebelah kanan saya kan sudah ada tabel kebenaran dari SR atau RS NOR flip-flop. Nah, di sini saya mulai simulasinya. Nah, di sini bisa dilihat ketika logic state-nya bernilai untuk logic state untuk bagian S dan R-nya bernilai 0,
maka di sini key-nya akan bernilai key dan key aksennya akan bernilai key aksen. Nah, di sini bisa lihat pada outputnya di sini tanda tanya ya. Nah, di sini dimaksudkan adalah dari keadaan memori. Nah, di sini saya akan merubah R-nya menjadi 1. Nah, ketika R-nya dirubah menjadi 1, di sini key aksennya berubah menjadi 1 dan key-nya berubah jadi 0. Lalu ketika S-nya dirubah menjadi 1, maka di sini key-nya berubah menjadi 1 dan key aksennya berubah menjadi 0. Lalu ketika satunya dirubah S-nya dirubah menjadi 1 dan R-nya dirubah menjadi 1, maka key-nya menjadi 0 dan key aksennya menjadi 0. Nah, ini sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Nah, lalu selanjutnya saya akan membuat untuk RS flip-flop yang menggunakan gerbang logika NAND ya. Di sini kita stop dulu simulasinya. Lalu sini saya masukkan gerbang NAND-nya. Lalu letakkan logic probe-nya, logic state-nya. Lalu di sini logic probe-nya untuk melihat outputnya. Lalu kita sambungkan. Sama seperti tadi pada gerbang NOR ya. Nah, di sini saya langsung mulai simulasinya saja. Nah, bisa dilihat di sini ketika S-nya bernilai 0 dan R-nya bernilai 0, maka key-nya bernilai 1 dan key aksennya bernilai 1. Nah, di sini ketika R-nya dirubah menjadi 1, maka key aksennya bernilai 1 dan key-nya bernilai 0. Lalu ketika S-nya diberi nilai 1 dan R-nya diberi nilai 0, maka key-nya bernilai 1 dan key aksennya bernilai 0. Lalu ketika kedua inputnya yaitu S dan R bernilai 1, maka di sini kita harus stop dulu lalu mulai lagi untuk melihatnya. Nah, ketika diberi kedua inputnya diberi nilai 1, maka key-nya bernilai key dan key aksennya bernilai key aksen. Dan ini atau bisa dibilang dalam keadaan memori. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke rangkaian untuk flip-flop D flip-flop ya. Nah, di sini bisa dilihat ada pengertiannya dari D flip-flop. Nah, D flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang NOT atau inverter dari input S ke R. Berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu input atau masukan D. Nah, di sini bisa dilihat dari diagram logikanya ya. Yang nanti juga akan saya buat. Nah, di sini saya langsung buat saja. Di sini untuk gerbang D untuk D flip-flop menggunakan gerbang NAND.
Sini menggunakan 4 gerbang NAND. Lalu kita beri logic state 1. Kemudian menggunakan clock ya di sini. Lalu menggunakan NOT. Dan tentunya logic probe ya untuk melihat outputnya. Nah, di sini kita sambungkan. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang sebelah sini sambungkan. Untuk jack. Nah, ini kita sambungkan dulu ke logic probe terlebih dahulu, baru yang ini disambungkan ke bagian output menilang ya, jadi menyambungkannya menilang. Nah, di sini bisa dilihat untuk D flip flop otomatis. Nah, di sini sudah saya buat. Nah, untuk D flip flop ini dibuat juga D flip flop secara manual menggunakan ini. Nah, menggunakan DTFF ya. Nah, untuk DTFF ini hanya memasukkan menggunakan logic state, 2 logic state dan 2 logic probe seperti ini. Nah, kiri disambungkan. Nah, bisa dilihat di sini nih. Untuk bagian D disambungkan ke yang sini, untuk clock atau CLK ini disambungkan ke logic probe yang ini, logic state yang ini. Kemudian bagian key disambungkan ke logic probe yang ini, key accent disambungkan ke logic probe yang ini. Baik, di sini saya akan langsung mulai simulasinya saja untuk D flip flop. Di sini ada yang otomatis dan sini ada yang manual. Akan saya mulai simulasinya. Nah, di sini ketika D-nya bernilai 0 dan clock-nya bernilai 1. Nah, di sini clock-nya sudah bernilai 1, maka key-nya bernilai 0 dan key accent-nya bernilai 1. Nah, di sini bisa dilihat ketika clock-nya bernilai 1 ya, dan D-nya bernilai 0, di sini key-nya adalah 0 dan key accent-nya adalah 1. Lalu ketika clock-nya bernilai 1 dan D-nya bernilai 1. Nah, kenapa tadi saya klik 2 kali pada clock? Karena di sini ketika clock menggunakan logic state, kita harus mereset terlebih dahulu ya. Nah, bisa dilihat di sini ketika untuk yang manual key-nya bernilai 1 dan key accent-nya bernilai 0. Kita coba di bagian yang D flip flop otomatis. Ketika clock-nya bernilai 1 dan D-nya bernilai 1, maka key sama seperti yang manual tadi, key-nya bernilai 1 dan key accent-nya bernilai 0. Nah, jadi untuk yang ini sudah sesuai. Nah, lalu selanjutnya saya akan membuat rangkaian JK flip flop ya. Untuk JK flip flop di sini bisa dilihat ya, ada pengertiannya juga. JK flip flop merupakan pengembangan dari SR flip flop dan paling banyak digunakan. JK flip flop memiliki 3 terminal input, J, K, dan clock. Nah, berikut ini adalah diagram JK flip flop. Nah, seperti ini diagramnya. Nah, tapi untuk saat ini saya akan membuat JK flip flop menggunakan sirkuit ya, yaitu sirkuit JKFF di sini. Jadi kita hanya
menggunakan logic state, yaitu pada bagian J dan K-nya. Lalu pada bagian CLK atau clock-nya di sini kita menggunakan clock. Lalu menggunakan dua logic probe sebagai outputnya, bagian key dan bagian key accent. Sini saya sambungkan masing-masing inputannya, dan ini untuk outputnya. Nah, oke. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk tabel kebenaran JK flip-flop. Sini saya mulai simulasinya dulu. Nah, ketika clock-nya bernilai 1 dan J-nya bernilai 0 dan K-nya bernilai 0. Nah, di sini seharusnya key-nya bernilai X dan key aksennya bernilai X. Nah, ketika J-nya bernilai 1, nah, dan clock-nya bernilai 1 dan K-nya bernilai 0, maka key-nya bernilai 1 dan key aksennya bernilai 0. Nah, ini sudah sesuai. Nah, di sini ketika K-nya bernilai 1 dan J-nya bernilai 0 dan clock-nya bernilai 1, maka outputnya adalah key-nya adalah 0 dan key aksennya adalah 1. Nah, di sini saya ada kesalahan penulisan. Jadi di sini harusnya J-nya adalah 0 dan K-nya adalah 1. Jadi seperti ini. Dan outputnya menghasilkan key-nya 0 dan key aksennya 1. Dan ketika J-nya bernilai 1, clock-nya bernilai 1 dan K-nya bernilai 1. Nah, di sini bisa dilihat terdapat perputaran setiap beberapa detik ya. Jadi di sini key-nya bisa bernilai 1 atau key-nya juga bisa bernilai 0. Di sini key aksennya bisa bernilai 0 dan juga bisa bernilai 1. Nah, jadi untuk tabel kebenarannya di sini sudah untuk rangkaiannya sudah sesuai dengan tabel kebenarannya ya sejauh ini. Jadi mungkin sekian dari saya untuk praktikum kali ini, rangkaian flip-flop, yaitu rangkaian flip-flop RS flip-flop dengan gerbang NOR, lalu RS flip-flop dengan gerbang NAND, kemudian D flip-flop dan JK flip-flop ya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.